saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Selamat pagi adik-adik, kita ikuti kembali ibadah sekolah minggu online ya. Wah, hari ini spesial banget loh. Spesialnya apa? Spesialnya adalah minggu ini kita akan mengadakan satu ibadah yang mengingatkan kenaikan kelas buat adik-adik. Jadi merayakan kenaikan kelas ya, kan semua sudah naik kelas ya. Yang kelas 3 sekarang kelas 4, yang kelas 4 sudah kelas 5, yang kelas 5 kelas 6, yang kelas 6 kelas berapa? SMP sudah ya? Wah, tentu saja seru banget. Terus yang akan melayani di kelas besar nanti adalah Kak Preti, Kak Lani, kemudian ada 2 adik kita yang bagus sekali ya memuji Tuhan. Mereka adalah Ingin dan juga Nesia. Terus lagi ya, wah terusnya banyak ya. Terus hari ini yang melayani adalah Bu Esther. Adik-adik masih ingat ya sama Bu Esther ya? Wah ceritanya seru banget. Ayo kita ikuti. Jangan lupa nanti di akhir ibadah kita sama-sama buat sebuah pin. Wow, pinnya untuk mengingatkan kita bertumbuh terus dalam Tuhan. Karena tema kita hari ini adalah growing up. Apa adik-adik? Benar sekali, growing up. Ayo kita sama-sama growing up dan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Shalom! Shalom adik-adik dan papa mama yang ada di rumah. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama. Nah hari ini ada yang spesial loh. Ada yang tahu nggak? Aku udah naik kelas. Aku juga. Wah, kalian semuanya hebat. Yap, benar sekali. Hari ini kita mau merayakan penaikan kelas. Nah untuk itu kakak ajak kalian bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menyertai kami. Sekarang waktunya kami beribadah, Tuhan sertai, lindungi, dan berkati dalam puji-pujian maupun saat kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan itu tidak terbatas, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Kira-kira Nesya tahu nggak yang menyatakan itu? Lagu apa ya? Setinggi-tingginya langit. Yap, benar. Yuk kita sama-sama menyanyikan Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Yesus pokok dan kita caranya. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita akan dijadikan berkat. Kita akan menjadi terang. Karena Yesus itu sendiri adalah terang itu. Dan kita akan menyanyikan lagu, Light of the world. yuk kita nyanyi bersama-sama. The world is searching for the answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and he light the way. His name is Jesus. He can save us. He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light
pagi adik-adik semua, apa kabar? Semua sehat? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita memulai bersama-sama baca firman Tuhan dan mendengarkan penguraian firman Tuhan, mari kita semua bersama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Ikuti Ibu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami agar pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh bisa memahami dengan baik. Dan pada waktu kami sudah memahami, kami juga mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Pimpin dan berkati Ibu Esther yang akan menyampaikan, sehingga sungguh Roh Kudus boleh menolong dan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca satu firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-52. Ibu akan bacakan buat kita semua. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah adik-adik, kalau kita membaca baik-baik Lukas pasal yang kedua dari ayat 41 sampai 52. Di sini dikisahkan tentang orang tua Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Allah. Dan pada waktu itu mereka mengajak Yesus yang pada waktu itu berusia 12 tahun diajak pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Wah, di dalam nats ini Tuhan Yesus sudah besar ya, 12 tahun. Siapa di antara kalian yang berusia 12 tahun? Angkat tangan. Wah, ada itu yang 12 tahun ya. Nah, setelah perayaan Paskah selama beberapa hari telah usai, nah tibalah waktunya untuk mereka pulang kembali ke kota asal mereka, yaitu Nazaret. Wah, perlu 3-4 hari ternyata ya untuk kembali pulang dari Yerusalem pulang ke Nazaret. Kalau sekarang ada kereta api, ada pesawat terbang, pasti cepat. Tapi pada waktu itu mereka tidak bisa secepat itu. Nah, mereka akhirnya pulang bersama-sama di dalam rombongan yang besar. Keluarga Tuhan Yesus, orang tua, ya, dan juga keluarga-keluarga yang lain bersama-sama pulang ke Nazaret. Nah, anak-anak biasanya berjalan bersama-sama dengan anak-anaknya yang lain. Ya, apalagi Tuhan Yesus waktu itu sudah 12 tahun. Kalian juga begitu, bukan? Senang berkumpul dengan teman-teman yang lain. Nah, ketika orang tua Yesus di dalam perjalanan menuju pulang ke Nazaret mencari Tuhan Yesus, kemudian mereka menyadari, mereka mencari, loh, anak kami kemana? Loh, Yesus kemana? Kok tidak ada di dalam rombongan? Wah, di dalam rombongan para orang tua tidak ada. Lalu mereka mencari di rombongan anak-anak, wah juga tidak ada. Ya, orang tua Tuhan Yesus kemudian mencari dan terus mencari. Mungkin ada di rombongan yang lain, di kenalan atau di saudara-saudara yang lain. Tapi mereka tetap tidak menemukan. Waduh adik-adik sekalian, orang tua Tuhan Yesus kemudian merasa begitu kebingungan karena kehilangan akan Yesus, kehilangan anak yang mereka kasihi. Dan setelah mencoba mencari, tidak ada jalan lain. Mereka terpaksa harus kembali ke Yerusalem dan mencoba mencari kembali Tuhan Yesus. Bayangkan, mereka pasti sangat cemas sekali. Yerusalem, adik-adik, adalah kota yang besar, bukan kota kecil. Bagaimana mereka mencari Tuhan Yesus yang hilang di kota yang sebesar itu? Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan kemudian dikisahkan setelah sekian lama mereka mencari, akhirnya mereka berhasil menemukan Tuhan Yesus. Wah, ternyata Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ternyata sedang belajar bersama-sama dengan orang-orang dewasa, yaitu para guru-guru agama Yahudi di Bait Allah di kota Yerusalem. Wah,
orang tua Tuhan Yesus di satu sisi merasa begitu senang karena bertemu kembali dengan putra mereka. Tetapi di satu sisi mereka tentu juga merasa marah. Dan kemudian mereka sampai berkata kepada Tuhan Yesus, "Kenapa engkau melakukan hal ini terhadap kami? Tidakkah engkau tahu kami tentu pasti merasa khawatir sekali." Ya. Nah, adik-adik, semua orang tua pasti merasakan hal yang sama. Namun kemudian Tuhan Yesus berkata, "Memang aku harus berada di rumah Bapakku." Lalu orang tua Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, tersadar bahwa Yesus sungguh sebenarnya adalah Mesias, Anak Allah. Pada waktu itu Yesus didapati sedang duduk mendengarkan pengajaran dari para guru-guru Yahudi dan bertanya jawab dengan mereka. Wah, Tuhan Yesus ternyata bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tentang agama Yahudi dengan sangat baik. Luar biasa sekali. Yesus semakin pandai, dia semakin berhikmat. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kisah yang tadi Ibu sedikit sudah uraikan, nampak sekali bahwa Tuhan Yesus bertambah besar secara fisik. Tubuhnya semakin besar karena dia sudah 12 tahun. He is growing up. Namun juga di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya bertumbuh secara fisik, tetapi dia juga semakin pandai. Dia semakin berhikmat. Nah, anak-anakku yang terkasih, kalian juga bertumbuh. Bukan hanya badan kalian bertambah besar, kalian juga bertambah pandai. Dan kalian semakin memiliki relasi dengan banyak teman. Ya. Nah, adik-adik, kalau yang wanita di usia sudah masuk belas-belas begitu ya. Nah, kalian yang wanita badannya semakin tinggi, semakin besar. Kalau yang putra tidak setinggi yang wanita, tetapi tenang saja, sebentar lagi nanti yang boys ini nanti akan menyusul yang wanita. Kalian akan semakin tinggi dan semakin tinggi, ya. Nah, kemudian ada lagi perubahan di tubuh kalian. Mama ini kok kenapa sih kok ada bisul kecil di muka? Ada jerawat. Ya, kalau kalian nanti sudah semakin besar, badannya semakin bertambah usia, kalian juga nanti akan menemukan hal yang sama. Ada jerawat di wajah kalian. Ya. Nah, kemudian bagi yang putra, yang boys di sini, satu waktu nanti suara kalian sudah tiba-tiba berubah. Ya, tidak seperti biasanya. Ya, atau mungkin sudah ada yang suaranya sudah berubah jadi berat. Saya kenapa suaranya jadi begini? Ya. Itu tandanya kalian bertumbuh. Ya. Kemudian, kok bau badan saya sekarang seperti ini ya? Berkeringat kok tambah banyak begitu ya? Dan baunya, tidak apa-apa, ya itu normal. Kalian bertumbuh, kalau kalian bergerak banyak pasti kalian akan berkeringat dan mengeluarkan bau ya. Nah, kemudian kalian bukan cuma mengalami perubahan di dalam fisik, bertambah besar di dalam fisik, kalian juga semakin pandai ya. Coba di sini yang kelas 4 naik ke kelas 5, kelas 5 naik ke kelas 6. Yang kelas 6 sudah lulus, begitu ya. Bye-bye SD, selamat datang SMP. Berubah dari putih merah menjadi putih biru. Wah, senang sekali. Karena apa? Kalian growing up. Ya. Dan kemudian bagi adik-adik yang dari SD, kan di sekolah minggu. Nah, sekarang kalian akan siap-siap untuk pergi ke remaja. Dan beribadah di ibadah remaja, ya. Tunggu waktunya nanti ya. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kalian semua growing up, ya. Nah, semakin kalian besar, semakin kalian merasa, kalau di kamar, privacy please, ya. Jangan ganggu saya mau alone, me time, begitu ya. Dan kalian juga sangat senang bergaul dengan banyak teman, ya.
Dan kalian senang sekali bermain, bersosialisasi dengan banyak teman. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa kalian semua growing up, kalian bertumbuh. Nah, kita kembali ke ayat yang tadi Ibu baca. Perhatikan di sini. Ayat 52 dari Lukas pasal yang kedua berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dia makin pandai ya, sama seperti kalian. Semakin besar tubuh, semakin pandai. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, kemudian bagaimana Bu kalau Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan manusia pada waktu dia growing up? Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kami? Nah, adik-adik semua adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sangat dikasihi oleh Allah. Karena Tuhan Yesus, ingat ya, Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup adik-adik, yaitu dia telah mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib. Semua itu dia lakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang ada di atas kayu salib. Tapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dia sudah menyatakan kasihnya, memberikan yang terbaik, yaitu hidupnya sendiri buat adik-adik sekalian. Jadi adik-adik dan juga ibu adalah orang-orang yang sangat dikasihinya. Dan kita semua sudah hidup di dalam kasih Allah. Nah, oleh karena itu kita harus belajar bagaimana kemudian dengan wujud yang nyata kita nyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah dengan menyatakan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus. Dengan menyatakan hidup sebagai anak-anak yang selalu rindu melakukan firman Tuhan. Ya, Ibu berharap setelah kalian semakin bertumbuh besar, naik ke kelas yang baru, ya kita semua adik-adik harus semakin mengasihi Tuhan Yesus. Harus semakin rajin berdoa, harus semakin rajin pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja, semakin rindu untuk belajar melayani Tuhan, semakin mengasihi orang tua kita, dan semua itu adalah wujud bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, pada waktu kita belajar melakukan firman Tuhan, disitulah nyata kasih Tuhan, dan nanti akan ada banyak orang yang melihat bahwa sungguh adik-adik sudah bertumbuh semakin mengasihi Tuhan dan semakin dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar satu bagian firman Tuhan yang sangat indah, yang menunjukkan betapa Tuhan Yesus di dalam hidupnya selama di dunia pernah juga mengalami pertumbuhan fisik, mengalami pertumbuhan di dalam kepandaian hikmat. Dan sama seperti kami juga anak-anak yang bertumbuh, anak-anak yang kemudian semakin bertumbuh, semakin besar di dalam fisik dan juga di dalam kasih kepada Tuhan, di dalam pengetahuan, di dalam hikmat. Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur untuk semua anugerah itu. Dan kami mau belajar juga menyatakan kasih kami kepada Tuhan, yaitu dengan menyerahkan hidup kami menjadi anak-anak yang rela dipakai oleh Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Kami semakin besar, kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk menghafalkan ayat Alkitab. Tadi ayat Alkitab yang kita baca adalah Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi ya, Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus
makin besar, bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi? Oke, sekali lagi ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Coba kalian sendiri sekarang yang menghafalkan. Wah, hebat ya. Memang anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus pintar di dalam menghafalkan ayat Alkitab. Tapi juga harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bertumbuh. Kita mesti juga semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, bukan hanya secara fisik kita saja. Sebagai bentuk respon kita, mari kita menyanyikan lagu A Gift to You, sebuah hadiah buat Tuhan. Sambil kita mempersiapkan uang persembahannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Berkatilah persembahan ini, berkati juga Mama dan Papa. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk buat aktivitas. Aktivitas hari ini mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh. Bertumbuh untuk semakin dikasihi oleh sesama dan yang terlebih lagi dikasihi oleh Tuhan. Kita semua menjadi anak-anak yang growing up. Yuk, apa saja yang akan kita buat hari ini? Yuk sama-sama dikerjakan. Bahan dan alat yang kita perlukan hari ini adalah 4 lembar kertas berwarna atau kertas lipat yang kalian punya di rumah. Kalau tidak punya kertas berwarna atau kertas lipat, nanti boleh kertas berwarna putih, kemudian kalian warnai. Terus ada peniti, ada selotip, lem, pensil, spidol, jangka, dan gunting.
Kalau di rumah kalian tidak punya jangka, kalian bisa menggunakan ini ya. Selotip ini kan bundar, boleh dipakai. Dan 2 lagi alat yang lainnya yang lebih besar daripada selotip ini. Ya. Satu yang lebih besar dari selotip ini dan yang satunya lebih besar dari yang kedua. Kira-kira seperti itu. Nanti kita bisa lihat ya yang dibutuhkan lingkarannya seperti apa. Mulai kita kerjakan sama-sama. Yang pertama, kita ambil dulu kertas yang berwarna kuning dan juga jangka. Kita akan membuat lingkaran. Kak Pingping ambil jari-jarinya sekitar 2,5 cm. Kak Pingping buat ya. Kita buat lingkarannya. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita gunting. Kak Piping singkirkan dulu ya. Kemudian ambil juga kertas yang berwarna biru. Jangka ini tadi yang 2,5 cm ini jari-jarinya kita lebarkan lagi. Kalau yang tadi kan segini. Kita beri jarak kira-kira 0,5 cm gitu ya. Nah, kita buat lingkaran lagi. Lingkaran yang kedua. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita mau buat lingkaran yang ketiga. Yang tadi jaraknya sudah seperti ini, kita lebarkan lagi. Nah, kira-kira 0,5 cm lagi. Kita buat untuk lingkaran ketiga. Nah, jadi begini ya. Jadi ada 3 lingkaran semuanya, kemudian akan kita potong. Nah, setelah digunting hasilnya seperti ini ya. Ada lingkaran yang paling kecil, yang tengah, dan yang besar. Nanti semuanya ini akan kita tempel bersusun seperti ini. Tapi kalau disusun begini saja kurang menarik bagi Kak Pingping. Semoga kalian juga mau ya dibuat hiasan yang lebih menarik. Kalau kalian punya gunting bergerigi di rumah, ini boleh kalian potong dengan gunting bergerigi, yang biru dan yang merah. Nah, karena Kak Pingping nggak punya gunting bergerigi, Kak Pingping mau buat gelombang di tepi-tepi ini. Seperti ini ya. Ini ditempel dulu yang kuning. Kita pakai lemnya, tempel dulu yang kuning. Nah, setelah ditempel, kemudian kita gambar gelombangnya. Seperti ini ya. Nah, setelah digambar gelombang, kemudian digunting dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang kertas merah juga sama, dikerjakan bergelombang begini dan digunting. Nah, tadi setelah digambar gelombangnya dan digunting, hasilnya seperti ini, ditempel juga ya, ditumpuk 3 begini. Nah, kalau sudah jadi, sekarang kita ambil kertas yang keempat. Kita mau buat pita. Caranya kertas yang ini kalian lipat kira-kira 1,5 cm. Seperti ini. Kemudian kalian potong. Setelah dipotong hasilnya panjang seperti ini, lipat menjadi 2. Ini enggak usah ditekan dulu ya, lipat menjadi 2. Oh boleh ditekan deh untuk supaya mudah. Setelah itu buat di sini pola segitiga. Kak Pingping langsung pakai gunting ya, pola segitiganya. Nah, hasilnya dapat seperti ini. Kalau sudah dibuka begini dan kita mau tempelkan seperti ini. Nah, hasilnya sudah jadi seperti ini. Ayo, apa ini anak-anak? Tahu nggak? Iya, kita sedang membuat pin medali.
ya. Nah, sekarang di tengah-tengahnya kita mau menuliskan nama dan tulisan growing up. Kenapa mau ditulis tulisan growing up? Karena tadi kita mau sama-sama bertumbuh menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dan sesama. Kita tulis ya nama dan tulisan growing up. Nah, sudah Kak Pingping tulis nama Ica. Siapa ya Ica? Nama anak ini. Terus kita juga tulis growing up, yang artinya bertumbuh di hadapan Tuhan dan sesama, semakin dikasihi Tuhan dan sesama. Setelah ini selesai diberi nama dan diberi tulisan growing up, kemudian yang belakangnya kita mau pasang peniti. Nah, peniti ini kita pasang dengan cara dibuka dulu ya. Ini setelah dibuka, kemudian kita ambil selotip. Kita ambil selotip, kita potong. Kita tempelkan seperti ini. Selotipnya dimasukkan begini ya. Nah, dah. Jadi deh, di belakangnya ada penitinya dan kita bisa pasang ini di baju kita. Nah, pinnya sudah jadi. Sudah Kak Pingping tempel di baju Kak Pingping. Semoga pin kalian pun bisa ditempel di baju kalian ya. Pin ini mengingatkan kita bahwa kita mesti bertumbuh di dalam Tuhan. Aktivitas yang sudah kita selesaikan hari ini juga menandai berakhirnya sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa ketemu lagi di minggu depan. Jangan bosan, terus bersemangat beribadah kepada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan ya, Tuhan memberkati.